Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Suryanirapasari dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah salah satu ilmu pengetahuan yang menarik untuk disimak. Bukan tanpa alasan, melahirkan pemikiran-pemikiran tentang berbagai macam hal dengan pendekatan yang lebih dalam dan bermakna. Filsafat menurut para ahli. Yang pertama menurut W.J.S. Purwadarminta. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Yang kedua menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga menurut Immanuel Kant, tahun 1724 sampai tahun 1804. Sementara itu, Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok, pangkal, dan puncak segala pengetahuan. Di sini ada pendidikan. Pada dasarnya pengertian pendidikan menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Yang kedua ada sejarah perkembangan filsafat. Sejarah perkembangan filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 SM. Ada dua orang filsuf yang cara pemikirannya boleh dikatakan mewarnai diskusi-diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Herakleitos 535 sampai 475 SM dan Parmenides 540 sampai 475 SM. Yang ketiga ada hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Yang kesatu filsafat. Filsafat adalah salah satu ilmu pengetahuan yang menarik untuk disimak, bukan tanpa alasan melahirkan pemikiran-pemikiran tentang berbagai macam hal dengan pendekatan yang lebih dalam dan bermakna. Yang kedua ada manusia. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk. Semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia secara singkat adalah sebagai berikut. Filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada di dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikannya potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Yang keempat ada hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Makhluk alamiah, manusia diartikan sebagai makhluk alami, yaitu karena manusia tidak bisa lepas dari alam, manusia membutuhkan alam untuk hidup. Sebagai contoh, kita memerlukan oksigen yang berasal dari alam untuk bernafas. Kita juga menggunakan ikan, sayur mayur, dan air yang berasal dari alam untuk melangsungkan kehidupan. Manusia memiliki insting untuk menentukan apa yang akan dia lakukan. Sebagai contoh, jika manusia merasakan lapar, otomatis manusia itu akan mencari makanan untuk mengatasi rasa laparnya. Dan yang kedua ada makhluk sosial. Manusia memiliki kebutuhan
dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain. Dalam hidup bersama dengan sesamanya, setiap individu memiliki kedudukan atau status tertentu, memiliki dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Namun, demikian juga memiliki dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Melalui hidup dengan sesamanya lah manusia akan dapat menentukan eksistensinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.